Halo entrepreneurs, kali ini kita lagi di Jakarta di salah satu kliennya Pipematic.com. Ini ada sebuah sales call agency. Dia udah pakai fitur Pipematic kira-kira 1-2 bulanan yang lalu. Ini kita lagi main di kantornya, bisa lihat nih, canggih juga nih. Nah ini orangnya tuh, yang itu tuh. Nah. Boleh masuk kan nih? Hai. Hai. Halo. Ini Masuk, silakan. namanya Mas Dika nih, teman-teman. Ini Mas Dika ini salah satu owner dari Idea Sales Call Agency. Iya. Jadi perusahaan lu ngapain sih, Mas? Perusahaan gue jadi kita tuh sales agency. Jadi kalau misalkan emang ada klien kita tuh kita ngakuisisi produk-produk ke klien yang dijual gitu loh. Jadi kita jualin produknya mereka. Jadi perusahaan gue sendiri nggak punya produk, tapi jualin produk orang. Lebih ngebantu jualin produk orang lewat Telepon ataupun direct sales. atau direct sales. Klien lu itu contohnya siapa ya? NGO mungkin? NGO, terus ada juga broadband, ada juga produk. Nah, produk banyak ya. Nah ini kantornya nih, biasanya nih tuh CS nelpon terus tuh kerjaannya tuh. Oke. Masih kecil ya? Masih kecil ya, segini ya. Gitu. Oke. Kita lanjut di luar yuk. Oke, boleh, ayo. Siap. Oke, Mas Dika, boleh diceritain dulu dikit mungkin perusahaan lu gimana tuh mainannya ya? Jadi kalau perusahaan gue sendiri itu kan bukan kalau sales agency. Jadi gue yang jualin produk orang, klien. Jadi klien lu nggak bisa jualan, lu jualin gitu? Gue nggak bisa bilang nggak bisa jualan. Oh, sorry. Mereka bisa jualan. Mereka punya tim sales. Oke. Tetap ya kan. Tapi mungkin mereka butuh hasil yang lebih bagus atau lebih banyak lagi. Ataupun mungkin mereka memang nggak punya sama sekali tim sales juga bisa. Akhirnya memakai jasa dari perusahaan gue. Kebayang. Ini berarti tim segini banyak nih dari banyak perusahaan juga nih? Iya. Maksudnya jadi mereka nge-handle banyak telepon dari perusahaan macam-macam gitu? Iya. Bisa dibilang gitu ya? Iya, beberapa klien lah. Beberapa klien. Metodenya yang dipakai telepon sama direct sales tadi ya? Ada iya, kita bisa direct sales, istilahnya kan kita dapat leads, kita hubungin, atau kita cari leads gitu. Kalau kita cari leads ya kita bikin pameran mungkin. Oh, pameran bikin juga? Iya. Semi-semi IO event gitu lah, ya? event kayak gitu. Kita sewa spot di mall atau shopping center yang kayak gitu. Kebayang. Bayang ya? Cakep. Nah, terus kenapa pakai Pipematic nih? Nah, jadi gini, banyak terjadi ya, ini sebenarnya di klien ya. Jadi misalkan mereka punya banyak kebayang ini kan kalau misalkan suatu perusahaan ngiklanin produknya dia. Ya kan? Di medsos atau di Google gitu kan. Facebook Ads, Google Ads ya kan, Instagram gitu. Dalam 1 bulan misalnya mereka bisa dapetin 1000 data lah. Oke. 1000 data ya. Nah, harapan mereka adalah dari 1000 data ada yang closing langsung kan? Iya, pasti. Ketika dia submit dia langsung bayar gitu kan. Anggaplah itu cuma 5-10%. Nah, kalau kita ngomongin 10% berarti ada dari 1000 data yang masuk, 100 orang yang yang closing. Ya. Terus 900-nya kemana? Angle-nya gitu ya. Ini nggak terolah dengan baik nih. Gitu. Nah, makanya ketika ada Pipematic ini yang ngebantunya apa? Jadi leads yang masuk semua bener-bener masuk datanya terarah. Terus yang tadi gue bilang 900-nya kemana, itu semuanya di Pipematic. Nah, kita bisa nge-track nih udah dihubunginnya sampai mana, kita bisa hubungin mereka. Jadi harapannya 900-nya ini terhubungin. Nah, gitu. itu kata dia nih. Coba dicontohin aja kali ya? Boleh? Coba. Mas. Coba dicontohin. Tadi kayak 1000 leads, 100 closing. Iya, contoh ya, ini ada 1000 lead. Ini kan ada 1390 leads yang masuk ya. Nah, bayangin kalau leads ini itu datanya nggak ke-track dengan bagus. Kabur-kaburan di mana-mana tuh. Kaburan kemana-mana, ya kan? Sementara dengan adanya ini dari proses leads, kita bisa tahu lagi nih stage-nya kemana tergantung klien ya. Setiap klien lo beda-beda. Stage-nya beda-beda. Cuman anggaplah kita langsung ngomongin leads-nya masuk. Habis itu kita hubungin langsung. Dari tim gua. Tim gua langsung ini hubungin. ANR tim lo ya? Iya, ANR ini tim gua. Nah, ketika leads ini udah dihubungi, dia akan pindah ke called by ANR. Gitu. Itu menandakan kalau misalkan dia udah dihubungi dan diangkat. Ya, otomatis. Kalau misalkan nggak diangkat, Pipematic emang. kalau misalkan dia nggak ngangkat, dia nggak pindahnya ke pending, ke stage-nya pending.
Kalau misalkan di pending ini kan kita bisa tahu nih jadinya dengan adanya yang mana yang diangkat, mana yang nggak diangkat, kita tahu mana yang harus kita telepon lagi. Jadi benar-benar maksimal itu hasilnya menghubungi customer. Oke, jadi dari 1.000 orang tadi misalnya 100 mungkin closing, 900-nya diolah sama tim lo. Iya. Jadi nggak mubazir Nah nih. dari 900 itu yang kita hubungin, let's say kita anggaplah 500-nya nggak angkat. Itu setengahnya ya? Ya, anggap aja gitu. 400-nya harusnya nggak angkat. Ya. Nah, kan 500 ini sayang dong kalau bisa mereka nggak angkat. Iya, Nah, iya, dengan iya. ada stage ini, kita bisa tahu, oh ini 500 orang belum ditelepon nih. Belum ngangkat nih, apapun alasannya itu nggak aktif kek, atau mungkin nggak diangkat, atau mungkin dan lain-lain. Nah, kita bisa telepon lagi kan? Iya, ketahuan ya. Ketahuan karena bisa belum ditelepon gitu, dan gue sebagai yang supervisi tim gue bisa tahu nih. Ini 500 data belum ditelepon nih. Kenapa nih? Ini belum diangkat nih. Kenapa nggak ditelepon lagi? Tuh. Canggih kan? Ya. Teknologi pipematic.com. Canggih. Gue akuin canggih. Ya. Oke, ini banyak banget di stage. Nah, terus ketika mereka udah kita telepon tadi diangkat kan, kalau misalkan mereka tertarik itu kita ada stage lagi namanya follow up. Gitu. Nah, follow up call ini berarti kita harus follow up dia. Kan kebayang nih misalkan suatu produk yang mungkin harganya juga nggak terlalu murah gitu. Kan nggak bisa, jadi mereka nggak langsung bayar. Iya, betul. Mikirnya banyak ya. Betul, mereka entah istri, suami, pasangan, pikir-pikir dulu dan lain-lain. Nah, yang terjadi adalah kita masukin ke stage follow up. Nah, ketika kita follow up, ya kita follow up. Dan sini gue bisa tahu lagi nih, oh tim gue nih ada follow up-nya ada berapa nih? Wah, belum pindah-pindah nih ya. Jadi kita follow up di sini ada 2 nih kebetulan nih lain ini, ada follow up call 1 sama follow up 2. Follow up call 1 itu ketika udah dihubungin lagi, follow up call 2 juga ketika dihubungin tapi mungkin nggak aktif atau apa segala macam. Jadi 2 tahap lagi tuh. 2 Dikejar tahap. terus tuh teman-teman tuh. Dikejar terus ya, selama customer ini belum bilang enggak. Pokoknya kalau misalnya dia belum close, kejar terus. Dan dia nggak bilang enggak ya. Enggak. Kalau enggak udah kapok ya. Cukup ya. Jangan dikejar lagi. Iya. Nggak profesional. Nah, sampai nanti ada close-nya kita juga bisa lihat stage close ini ya udah berapa sih yang udah closing. Ini kenapa 0 ya? Karena kita udah pindahin ke ada satu Pipeline lain. Ya, pipeline. Ini jadi teman-teman di Pipematic bisa ada automation yang mindahin cart atau leads-nya ke pipeline lain. Ini dipakai sama timnya Mas Dika. Yes. Jadi kalau orang udah close nggak ngumpul di situ. Iya. Tapi dia akan dipindahin ke pipeline lain di mana akan di retention gitu ya. Betul. Tujuannya apa? Kalau misalkan memang produk ini jangka panjang ya atau mungkin berlangganan subscriber, kita bisa follow up lagi dia retention. Supaya dia mungkin dia belanja, mungkin dia perpanjang. Nah, tuh. Macam-macam. Itu jadi pindah pipeline dan jurninya tetap ada terus kartu orangnya gitu jadi, kan ya. Jadi kesimpulannya sih menurutku di mana Pipematic ini ngebantu banget itu kan customer journey-nya di sisi kita sebagai perusahaan ya. Kita benar-benar bisa manfaatin semua leads yang ada yang udah masuk ke datanya klien atau perusahaan. Gitu, kan sayang kayak tadi gue bilang sekali lagi, dari 1000 misalnya closing 100, 900 yang nggak baik, ataupun mungkin 900 kita punya datanya pasti kan, terus kita telepon sembarangan tapi kita nggak tahu karena nggak nge-track nih mana yang udah ditelepon, mana yang nggak ngangkat, mana yang mau tapi pikir-pikir gitu kan. Nah, kalau ini semuanya tertata dengan rapi jadi hasilnya maksimal. Iya, itu salah satu alasan dibuatnya Pipematic juga. Emang kita menggunakan metode pipeline ini keren banget sih buat keren banget. Menurut gue ini keren banget dan sangat ngebantu banget ya karena gue gak punya produk ya jadi gue ngomongin dari klien gitu. Ya, klien sih puas banget dengan adanya ini. Dengan perusahaan gue pakai ini ya hasilnya mereka. Kenapa puas ya? Karena hasilnya kan naik. Oh, ya. Karena dari sisi klien hasilnya naik, dari sisi lo juga ngeliatnya enak ya kan? Iya, gue juga nge-tracknya enak jadinya. Kalau nge-track, kalau ngomel-ngomel, ini ada 139 leads nih belum yes, follow up. tinggal gitu doang kan? Gitu ngomongnya. Jadi mana 139 leads belum di follow up nih? Gimana ceritanya nih? Gitu. Padahal mereka udah siap beli nih, kata jurninya udah panjang, masa nggak beli-beli gitu kan? Satu lagi, ya apa? Mas Dian, mumpung gue ingat. Bisa langsung telepon dari sini. Bisa langsung telepon dari sini, lo suka ya? Makanya kan ketika kita telepon dia akan otomatis pindah, nggak diangkat atau diangkat. Nah itu bukan gue suka lagi, gue suka banget. Karena langsung otomatis bisa telepon dan kita bisa setting buat langsung otomatis SMS atau email juga. Iya, itu kata dia tuh, bukan kata saya. Harusnya saya yang promosi, dia yang promosi, saking cakepnya. Yes, karena puas. Oke, ini ada gambar banyak nih, artinya apa nih Mas? Gambar ini adalah orang-orangnya, jadi ya bagus pertanyaan, bagus. Saya yang punya. Oh yang punya ya. Enggak ding. Jadi gini, ketika leads itu masuk ke Pipematic ini, sebelumnya
tim gua ANR ini ya udah terbagi nih buat si klien A itu ada misalnya taruh 5 orang gitu. 5 orang, nah begitu list masuk itu langsung kebagi ke 5 orang tersebut, ke antara salah satu dari 5 orang tersebut. Kita bisa di split ya. Bisa di split secara otomatis. Jadi gue udah tahu nih kan ada fotonya macam-macam nih. Oh misalkan si Bapak Aulia, Ibu Aulia. Oh ini punyanya si A nih, salesnya nih. Ya berarti dia nggak akan kemana-mana. Dia aja terus yang ada di nanti someday misalkan dia closing, ataupun mungkin dia nggak di follow up dengan baik, nggak ketahuan dari siapa. Nah, ini dari agent yang mana nih kasarannya gitu karena kan ya? dari segi gue sebagai agensi kan punya tanggung jawab juga kan buat customer supaya satisfaction gitu kan. Iya benar-benar. Lebih profesional lah hasilnya. Oke, berarti dari misalnya nih tadi tim lu kan banyak banget nih, ada berapa ya? Di atas 30 kali nih. Ya kurang lebih ada 50 orang. 50 orangan tuh. Berarti lu nyiapin handphone kantor semua dong tuh, beli 50 handphone. Enggak, kan ada di sini. Oh di sini ada. Kan tadi kan ini bisa langsung telepon, jadi kok nggak perlu siapin telepon kantor. Jadi semuanya connect lewat telepon dari Pipematic. Dan satu nomor. Satu nomor. Yes, jadi ini cuma cuma satu nomor Pipematic. Habis itu satu nomor ini bisa kebagi buat semua orang. Jadi kalau misalnya mereka mau telepon, bahkan kalaupun dari Pipematic ini nggak datanya nggak ada di sini, bisa. Gue salesnya nih, gue temen gue, terus misalnya, Dik, ada nih temen gue mau ikutan produk A nih yang jadi klien lu nih, bisa nggak lu hubungin? Pokoknya dari sini langsung. Oh langsung dari sini juga bisa ya? Tanpa dia perlu masuk leads, dia bisa langsung kita hubungin dari sini. Iya. Ke-track juga nanti. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin bingung bahasanya ya. Jadi kalau misalnya kantor, ini pasang nomor kantor kan biasanya cuma satu. Gak mungkin dari 50 orang itu nomornya masing-masing gitu kan. Jadi nomornya cuma satu nomor kantor. Dimana setiap orang itu setiap customernya mereka bisa nelpon ke nomor kantor, tapi yang angkat bisa beda-beda, bukan gara-gara ada satu telepon di meja, tapi emang Pipematic nyambungin dari si customer tadi ke Pipematic, nelponnya ke Pipematic nyebar langsung ke agent, makanya ada gambar-gambar ini ya. Betul. Gitu. Begitu pula dengan yang tadi gue bilang kan SMS, mereka juga langsung SMS-nya satu nomor. Satu nomor. Bisa juga kita assign, itu yang terjadi nih sekarang, kita bisa ngasih email ke customer ataupun SMS customer kalau ada nomor telepon mau dihubungin. Nah itu baru tuh bisa gue kasih nomor siapa yang gue percayain masing-masing orang. Bisa Masukin tuh. di setting di situ. Jadi misalkan leads-nya ini ke si sales A, gue kasih nomornya ke customer sales A, langsung secara bisa disetting dari sini. Oh bisa disetting dari sini semuanya. Udah enak banget lah. Cakep banget. Terus fitur apa lagi? Itu tadi panjang banget tuh ngomongin sales pipeline doang. Cinta banget ya sama Pipematic nih. Banget. Apa yang bikin lo Jadi teman? di sini Support kan gimana support? Support bagus. Jadi memang namanya ini kan pasti ada suka error ya gitu kan, kayak misalkan nggak pindah secara otomatis gitu kalau misalkan nanti ada pam gitu kan. Cuman memang dari timnya Mas Dian responnya bagus banget sih ya. Nah, jadi kita cukup hubungin Mas Dian langsung itu kata dia ya. Langsung di respon. Apakah saya men-setting jawaban Anda? Enggak lah. Enggak ya. Kamera lihat ya. Karena kebetulan yang buat gue sendiri kan ada berapa? 4 orang ya. Iya. Buat handle ini, buat perusahaanku sendiri kan ada 4 orang kan dari timnya Mas Dian yang buat yang ready lah kalau ada error kayak gitu. Iya biasa. Soalnya dia gaptek banget nih teman-teman. Parah banget gapteknya. Jadi Makanya gue bilang cocok. Cocok kan. Gue gaptek. Itu Gue taunya jualan. Iya, taunya jualan, taunya telepon dia mah. Jadi ini semua sistemnya bisa dibilang dipandu lah ya. Kalau dipikirin nggak juga, soalnya kan ada tim lo yang ngebuat juga awalnya. Tapi kalau misalnya ada error mungkin apa biar dikasih knowledge aja gitu. Dan ketika kalau misalnya mungkin awalnya gua banget ngejelasin ini dan gua ngeliat belajar ini kan gila ngebacanya aja udah bingung nih, banyak amat stage-nya dan juga datanya. Cuman ternyata karena dari tim Pipematic sendiri masih training bagus dan punya video juga, terbantu sih. Gue nggak nyampe seminggu sih belajar gini. Cepet tuh adaptasi. Dan gue ngajarinnya bahkan ke tim gue juga nggak susah gitu. Iya. Oke lah, gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak ya? Ada yang mau ditambahin? Ada fitur lain mungkin yang sebenarnya fitur banyak banget. Cuman mungkin kalau misalkan kayak ada sales funnel, ya kan. Ada juga kita kalau misalkan mau schedule di sini kan, customer kita schedule secara otomatis bisa. Iya, klien lo yang dokter gigi tuh ya. Iya. Pakai kan? ini juga bisa tuh. schedule di otomatis buat para dokter jadi bocor ya. Iya, ketahuan Terus deh. udah gitu
ketahuan dia janji atau enggak dia mungkin pernah pakai servis apa dan segala macam, itu semua bisa tertrack di sini. Pernah pakai servis apa tuh gimana tuh? Contoh tadi misalnya kita sebut dokter gigi, misalkan ada pasien C gitu kan, dia datang ke dokter itu karena pipeline ini, karena pipeline ini, dia datang misalnya dia scaling awalnya, gitu. Nah, terus kita pengen, terus si dokter rencananya pengen ngajakin dia lagi buat tawarin lagi yang lain atau ngingetin dia buat scaling lagi di bulan berikutnya. Bisa didata dari sini langsung otomatis. Iya, cakep. Kita bisa hubungin satu platform, belinya cuma satu, jualan banyak setan. Yes. Parah banget. Oke, ada lagi. Banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya kelamaan deh. Karena di sini ada kalau bisa ada dashboard, conversation, opportunities, marketing, reporting, scheduling, reputation, konteks dan lain-lain. Iya, banyak lah. Jadi memang fitur banyak banget dan jujur memang belum kepake semua. Ya. Karena banyak banget, cuman yang udah kepake ini udah membantu banget gitu. Apalagi gue pelajarin lagi semuanya, ya pastinya lah. Tuh, itu kata dia teman-teman, bukan kata aku. Ini dia malah yang promosiin tuh saking cakepnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu PPT gimana, pengen belajar, pengen ngebangun, pengen mengembangin usahanya lewat sales pipeline kayak Mas Dika dan tim nih, boleh klik link di bawah ini ya teman-teman. pipematic.com. Klik link di bawah ini. Buat teman-teman yang penasaran sama Pipematic ini, kita juga bakal ngadain workshop. Teman-teman bisa ikutin, klik link di bawah ini ya. Detailnya. Sekalian coba Pipematic. Lagi ujungnya. Oke, gitu aja Mas Dika buat hari ini. Aku rasa cukup. Thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Sukses terus idenya ya. Sama-sama. Salam buat tim Pipematic semuanya, bantuin ya. Siap. Nanti disampaikan, nanti ada tim kita yang suka lo chat itu yang lo gangguin hidupnya mulu. Mari kita salamin. Oke. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.